Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari para ketua partai politik pendukung Prabowo tersandra Presiden Joko Widodo. Ketika memasuki pemilihan umum, para ketua umum partai politik mendukung salah satu dari 3 calon presiden, dilanjutkan kampanye untuk menyampaikan konsep-konsep pembangunan yang akan dilaksanakan kalau nanti untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan harapan dipilih rakyat untuk memimpin bangsa Indonesia. Ada 5 ketua umum partai politik pendukung calon presiden Prabowo Subianto, yaitu Erlangga Hartarto selaku ketua umum partai Golkar merangkap menteri koordinator, Zulkifli Hasan selaku ketua umum partai Amanat Nasional merangkap menjawab menteri perdagangan, Agus Harimurti Yudhoyono selaku ketua umum partai Demokrat, Yusril Iza Mahendra selaku ketua umum partai Bulan Bintang, mantan menteri kehakiman dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Fachri Hamzah selaku ketua umum partai Gelora, mantan wakil ketua DPR. Dari kelima ketua umum partai politik tersebut sudah banyak pengalamannya, baik di dunia politik maupun di pemerintahan. Ada yang menjabat menteri dan wakil ketua DPR dan juga ketua partai politik tersebut. Setelah Presiden Joko Widodo menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto, dan Presiden Joko Widodo berusaha sedapat mungkin memenangkan calon presiden nomor urut 2. Waktu calon presiden Prabowo Subianto menentukan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, para ketua partai politik pendukung calon presiden Prabowo Subianto banyak yang tidak senang atau kecewa berat karena baru 2 tahun wali kota Solo, belum dianggap ada pengalaman, ditambah lagi belum pernah anggota DPR, gubernur, dan menteri langsung loncat calon wakil presiden. Akibatnya para ketua partai politik pendukung calon presiden Prabowo Subianto akan menarik dukungannya, tetapi tidak berani. Kalau sampai berani menarik dukungannya dari calon presiden Prabowo Subianto, berdampak bisa kalah dalam Pilpres tahun 2024 ini. Para ketua partai politik pendukung calon presiden Prabowo Subianto tidak berani menarik dukungannya akibat perbuatan korupsinya. Bisa dilaporkan Presiden Joko Widodo kepada Jaksa Agung atau KPK, yaitu Erlangga Hartarto selaku ketua umum partai Golkar merangkap menteri koordinator terlibat kasus korupsi dan sudah pernah diperiksa Kejaksaan Agung. Zulkifli Hasan ketua umum partai Gerindra merangkap jabatan Menteri Perdagangan, diduga ikut masuk mungkin dalam perkara korupsi pada satu masalah ekspor barang ke luar negeri. 3. Yusril Iza Mahendra ketua umum Partai Keadilan Sejahtera, mantan Menteri Kehakiman, pernah berurusan dengan penegak hukum. 4. Fachri Hamzah ketua umum Partai Gelora, mantan wakil ketua DPR, pernah berurusan dengan masalah korupsi. 5. Agus Harimurti Yudhoyono selaku ketua Partai Demokrat pernah ramai masalah korupsi menerima sejumlah uang dari salah satu bupati dari Kalimantan. Semua ketua umum partai politik tersebut bila sampai berani menarik dukungan dari calon presiden Prabowo Subianto, maka yang berkepentingan Presiden Joko Widodo
akan melaporkan semua perbuatan korupsinya kepada KPK melaporkan kepada KPK atau Kejaksaan Agung yang berakibat semua masuk penjara. Oleh karena itu, kelima ketua partai politik tersebut tidak berani menarik dukungannya dari calon presiden Prabowo Subianto yang didampingi calon wakil presiden Gibran Rakabuming sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo. Maka Presiden Joko Widodo jangan sampai ada ketua partai politik menarik dukungan dari calon presiden Prabowo Subianto. Harapan saya, kelima calon presiden mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Tetaplah mendukung calon presiden Prabowo Subianto kalau tidak mau masuk penjara. Ketika memasuki pemilihan umum, para ketua umum partai politik mendukung salah satu dari 3 calon presiden dilanjutkan kampanye untuk menyampaikan konsep-konsep pembangunan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan harapan dipilih rakyat untuk memimpin bangsa Indonesia. Ketika memasuki pemilihan umum, yaitu terutama masa tahap kampanye di mana partai politik mendukung salah satu dari 3 calon presiden dilanjutkan kampanye untuk menyampaikan konsep-konsep pembangunan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraannya masyarakat dengan harapan dipilih rakyat nanti untuk memimpin bangsa Indonesia. Ada 5 ketua umum partai politik mendukung calon presiden Prabowo Subianto, yaitu Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar merangkap Menteri Koordinator, Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional merangkap menjadi Menteri Perdagangan, Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat, Yusril Iza Mahendra selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang, mantan Menteri Kehakiman dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Fahri Hamzah selaku Ketua Umum Partai Gelora, mantan Wakil Ketua DPR. Dari kelima ketua umum partai politik tersebut sudah banyak pengalamannya baik di dunia politik maupun di pemerintahan. Ada yang mendapat menjabat menteri dan wakil ketua DPR. Kelima ketua partai politik tersebut sudah banyak pengalamannya. Di samping dia sebagai ketua partai politik tersebut dan juga mantan menteri dan juga menjabat menteri dan juga pernah ada yang menjadi wakil di DPR. Setelah Presiden Joko Widodo menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto, dan Presiden Joko Widodo berusaha sedapat mungkin memenangkan calon presiden nomor urut 2. Setelah Presiden Joko Widodo menjadikan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, sedangkan Gibran Rakabuming sebagai anak kandung daripada Presiden Joko Widodo yang akan berusaha untuk memenangkan nomor urut 2 tersebut. Waktu calon presiden Prabowo Subianto menentukan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, para ketua partai politik pendukung calon presiden Prabowo Subianto banyak yang tidak senang atau kecewa berat karena baru 2 tahun wali kota Solo, belum dianggap ada pengalaman, ditambah lagi belum anggota DPR, gubernur dan menteri langsung loncat jadi calon wakil presiden. Akibatnya para ketua partai politik pendukung calon presiden Prabowo Subianto akan menarik dukungannya, tetapi tidak berani. Waktu Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto selaku pendukungnya, sehingga wakil presiden partai politik pendukung calon presiden Prabowo Subianto banyak yang tidak senang dan banyak yang kecewa.
Padahal karena katanya Gibran Rakabuming tersebut baru wali kota Solo selama 2 tahun, dia belum ada pengalamannya. Ditambah lagi belum pernah anggota DPR, gubernur, dan juga menteri langsung loncat menjadi calon wakil presiden tersebut. Karena kalau sampai berani menarik dukungan dari calon presiden, Prabowo Subianto bernampak bisa kalah dalam Pilpres tahun 2024 ini. Bila sampai ada yang berani tidak mendukung calon presiden Prabowo Subianto, dan kemungkinan besar tidak terpilih nanti dalam pemilihan presiden tersebut. Para ketua partai politik pendukung calon presiden Prabowo Subianto tidak berani menarik dukungannya akibat perbuatan korupsinya bisa dilaporkan Presiden Joko Widodo kepada Jaksa Agung atau KPK. Jadi para ketua partai politik tersebut, di mana karena masa lalunya tersebut banyak yang melakukan perbuatan tercela, makanya mereka tidak berani menarik dukungan dari calon presiden Prabowo Subianto yang nanti bisa berakibat dilaporkan Presiden Joko Widodo ke Jaksa Agung dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, karena yang melakukan di sana hampir semua melakukan perbuatan korupsi, yaitu Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar merangkap Menteri Koordinator terlibat kasus korupsi dan sudah diperiksa Kejaksaan Agung. Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Gerindra, Zulkifli Hasan Ketua Umum Amanat Nasional merangkap jabatan Menteri Perdagangan diduga ikut terlibat dalam perkara korupsi. 3. Yusril Iza Mahendra Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera mantan Menteri Kehakiman pernah berurusan dengan penegak hukum. 4. Fahri Hamzah Ketua Umum Partai Gelora mantan Wakil Ketua DPR pernah berurusan dengan masalah korupsi. Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Partai Demokrat pernah ramai masalah korupsi menerima sejumlah uang dari salah satu bupati di Kalimantan. Jadi semua ketua partai politik tersebut bila sampai berani menarik dukungan dari calon Presiden Prabowo Subianto, maka yang berkepentingan Presiden Joko Widodo akan melaporkan semua perbuatan korupsinya kepada KPK atau Kejaksaan Agung yang berakibat semua masuk penjara. Oleh karena itu, kelima ketua partai politik tersebut tidak berani menarik dukungan dari calon Presiden Prabowo Subianto yang didampingi calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo, maka Presiden Joko Widodo jangan sampai ada ketua partai politik menarik dukungan dari calon Presiden Prabowo Subianto. Harapan saya, kelima calon presiden pendukung calon Presiden Prabowo Subianto tetaplah mendukung calon Presiden Prabowo Subianto kalau tidak mau masuk penjara. Sekian dan terima kasih.